Perkenalkan, nama saya Marvel Alvanov Parintak dari Prodi Keuangan dan Perbankan Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang sudah saya susun, yang berjudul Strategi Pemasaran dalam Upaya Peningkatan Jumlah Nasabah. Kita mulai dari pengertian bank. Jadi, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Menghimpun dana dari masyarakat itu bisa berbentuk simpanan, sedangkan menyalurkan dana kepada masyarakat itu berbentuk kredit. Dan ada juga jasa-jasa lainnya seperti clearing, inkaso, SDB, atau safe deposit box, dan lainnya. Kata bank berasal dari kata banca, dari bahasa Italia yang berarti tempat penukaran uang. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena bank membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan adanya kredit, yang berasal dari simpanan masyarakat yang kelebihan dana. Produk bank, secara garis besar, produk bank itu dibagi dua. Yang pertama produk jasa, dan yang kedua produk dana. Produk jasa ini contohnya tuh clearing, safe deposit box, inkaso, kartu kredit, bank notes, bank guarantee, bank draft, letter of credits. Selanjutnya ada produk dana. Produk dana itu seperti deposito, giro, dan tabungan. Namun, produk jasa dan produk dana bank merupakan sesuatu yang umum dimiliki oleh bank. Dengan kata lain, semua bank umum memiliki produk yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sehingga membuat persaingan di pasar sangat ketat. Sehingga bank itu membutuhkan yang namanya strategi pemasaran agar produknya itu laku di pasaran. Semakin lakunya produk suatu bank di pasaran, akan berimbas terhadap perkembangan bank tersebut, baik secara finansial dan juga reputasi bank tersebut. Nah, ini ada skemanya. Jadi, jika jumlah nasabah kreditur meningkat, dana yang bisa digunakan untuk memberikan kredit meningkat. Nah, yang mana itu akan memberikan keuntungan dari bunga kredit yang banyak. Begitu juga jika jumlah nasabah debitur atau jumlah nasabah peminjam atau jumlah nasabah yang menggunakan fasilitas kredit meningkat, maka akan berimbas kepada keuntungan dari bunga kredit yang jadi banyak juga. Nah, keuntungan dari bunga kredit yang banyak akan memberi imbas kepada perkembangan secara finansial dan reputasi yang lebih baik. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengertian bank, nasabah, strategi, dan apa saja strategi yang sudah dilakukan oleh bank dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk menambah wawasan pembaca tentang strategi-strategi yang diterapkan oleh bank dalam mengupayakan peningkatan jumlah nasabah, menarik minat pembaca untuk mendalami dunia perbankan, dan memberi inspirasi kepada pembaca untuk membuat karya tulis tentang strategi perbankan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Saya mengambil tinjauan pustaka ini dari artikel-artikel yang sudah ada sekitar 5-10 tahun yang lalu. Jadi, kita mulai dari pengertian strategi. Strategi adalah cara yang digunakan oleh seseorang atau lembaga untuk mencapai targetnya. Strategi ini mencakup banyak hal, antara lain perluasan geografis, pengembangan produk, atau yang kita bahas saat ini, yaitu strategi pemasaran. Selain itu, strategi selalu berasal dari hal yang akan terjadi atau hal yang diharapkan agar terjadi, bukan dari suatu hal yang sudah terjadi atau sudah pernah terjadi. Perumusan strategi. Jadi, yang pertama itu mengidentifikasi lingkungan akan dimasuki oleh perusahaan atau organisasi di masa mendatang. Terus melakukan analisis untuk menentukan kerugian atau keuntungan. Selanjutnya merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi yang dirancang berdasarkan poin kedua. Selanjutnya menentukan tujuan dan target. Dalam dunia perbankan, target pemasarannya adalah nasabah bank. Setelah itu baru memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Jenis-jenis strategi. Yang pertama itu ada strategi integrasi. Yang kedua strategi intensif. Yang ketiga strategi diversifikasi. Yang keempat strategi defensif. Strategi pemasaran. Jadi ada 3 langkah untuk membuat strategi pemasaran. Yang pertama adalah menentukan segmentasi pasar, yaitu tindakan membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok yang berbeda kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang pastinya membutuhkan produk atau jasa yang berbeda pula.
Yang kedua, penentuan target pasar. Proses pengevaluasian daya tarik masing-masing segmen pasar, mengetahui apa kebutuhan dari segmen-segmen tersebut, dan juga untuk membuat hubungan yang baik dengan segmen-segmen tersebut, agar produk atau jasa yang ditawarkan bisa mengenai target. Yang ketiga, membuat diferensiasi posisi pasar. Perusahaan harus memutuskan bagaimana membedakan penawaran pasar mereka untuk setiap segmen target, dan menentukan posisi apa yang ingin mereka ambil di segmen tersebut. Lanjutnya ada pengertian nasabah. Jadi nasabah itu adalah orang atau organisasi yang menjadi tanggungan atau menjadi pelanggan bank. Nah, nasabah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama nasabah debitur, yang kedua nasabah kreditur. Jadi nasabah debitur ini nasabah yang menggunakan fasilitas kredit di suatu bank, atau nasabah yang meminjam. Yang kedua ada nasabah debitur. Nasabah debitur ini nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Ada 3 keuntungan yang saya catat untuk menjadi nasabah bank. Jadi yang pertama itu dalam perbankan ada yang namanya sistem keamanan berlapis. Ada yang diterapkan yang namanya rahasia bank. Tidak semua orang dengan mudah bisa meminta rahasia bank. Bahkan pihak berwenang sekalipun seperti kepolisian ataupun KPK tidak bisa dengan mudah meminta rahasia bank. Terusnya ada yang kedua itu nasabah tidak perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah banyak, namun hanya perlu membuka rekening di bank. Uang yang banyak tadi tidak perlu disimpan dan makan tempat yang banyak jika di rumah, dan lebih aman jika menyimpan uang di bank. Yang ketiga, mendapatkan dana dari kredit di bank yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti modal kerja, pengembangan usaha, dan lainnya. Ya, yang selanjutnya ini ada metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya gunakan ini adalah metode kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam bentuk angka yang disajikan dalam diagram lingkaran. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa program studi keuangan dan perbankan, program pendidikan vokasi Universitas Brawijaya angkatan 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk mengumpulkan data penelitian. Yang pertama, membuat pertanyaan kuesioner. Kuesioner dibuat secara online dengan Google Form agar lebih efisien, serta menerapkan anjuran pemerintah, yaitu social distancing, yang merupakan anjuran pemerintah. Yang ketiga, mengirim kuesioner kepada sampel atau responden yang dituju. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah mahasiswa perbankan. Selanjutnya yang keempat, mengidentifikasi rekap jawaban dari informan yang kemudian akan disusun dalam diagram lingkaran. Yang kelima, menganalisis data tersebut. Dan yang keenam, membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil dan pembahasan. Dari pertanyaan pertama, yaitu pentingnya penyusunan segmentasi pasar, target pemasaran, dan diferensiasi posisi pasar. Itu pertanyaan pertama. Berdasarkan hasil dari pengisian kuesioner di atas, bisa disimpulkan bahwa seluruh responden mengetahui tentang strategi pemasaran dan mengetahui tentang segmentasi pasar, target pemasaran, dan diferensiasi posisi pasar. Namun, pendapat tentang seberapa pentingnya segmentasi pasar, target pemasaran, dan diferensiasi posisi pasar berbeda-beda. Namun, hanya ada 2 macam hasil yang ditunjukkan, yaitu sangat penting dan penting, yang merujuk pada bahwa penyusunan segmentasi pasar, target pemasaran, dan diferensiasi posisi pasar itu harus dilakukan ketika seseorang atau organisasi sedang menyusun strategi pemasaran, dan pastinya akan berefek pada jumlah pelanggan atau nasabah jika dalam konteks perbankan. Pertanyaan kedua, pengaruh peningkatan suku bunga simpanan terhadap peningkatan jumlah nasabah. Nah, ini 60% responden itu menjawab sangat efektif, 40% menjawab efektif. Jadi hal ini bisa disimpulkan ya, bahwa cara ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan jumlah nasabah secara efektif. Namun tentu saja ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan. Karena semakin banyak bunga simpanan, maka kewajiban bank untuk memberi timbal balik atau bunga itu kepada nasabah pun semakin besar. Selanjutnya pertanyaan ketiga, pengaruh penurunan suku bunga pinjaman terhadap peningkatan jumlah nasabah.
Nah, ini 60% responden menjawab sangat efektif, 20% efektif, dan 20% kurang efektif. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan utama bank itu berasal dari bunga pinjaman, atau kata lainnya itu spread base. Sehingga jika bank menurunkan suku bunga pinjamannya, maka pendapatannya pun akan berkurang. Namun jika semakin banyak jumlah nasabah yang meminjam di bank tersebut, maka pendapatan bank bisa akan tetap sama ataupun meningkat. Sehingga dalam penyusunannya, strategi ini harus dipertimbangkan dengan seksama. Selanjutnya ada pertanyaan pengaruh kemudahan dalam menggunakan e-banking dan internet banking dalam peningkatan jumlah nasabah. 60% responden menjawab bahwa kemudahan penggunaan e-banking dan internet banking sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah. Sedangkan 40% menilai cukup berpengaruh karena e-banking dan internet banking merupakan salah satu produk jasa perbankan yang hampir semua nasabah dari berbagai segmentasi pasar memilikinya. Maka dengan mempermudah dan meningkatkan efisiensi e-banking dan internet banking bisa meningkatkan jumlah nasabah. Selanjutnya ini ada pertanyaan kelebihan strategi pemasaran yang diterapkan oleh bank setelah adanya internet dibanding sebelum adanya internet. Nah, pada pertanyaan ini saya menyusun angket dengan kuesioner terbuka, sehingga jawaban dihasilkan itu beragam. Namun saya akan menarik 3 garis besarnya ya. Yang pertama, semua produk dan jasa milik bank bisa lebih mudah digunakan karena terhubung dengan internet. Yang kedua, kelebihan dengan adanya internet bisa memudahkan pemasaran. Dimana seperti kita ketahui, internet itu bisa menghubungkan semua orang dengan sangat praktis, cepat, dan mudah. Sehingga dengan adanya internet bisa memudahkan bank untuk mencapai target pemasarannya dengan sangat mudah dan cepat, sehingga tidak perlu makan banyak waktu dan biaya. Yang ketiga, dengan adanya internet, strategi yang diterapkan oleh bank bisa tersebar secara meluas dan merata, karena sistem yang digunakan sudah berbeda dengan yang dahulu. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu pengaruh iklan di media sosial terhadap peningkatan jumlah nasabah. Nah, di sini 60% responden itu menjawab cukup sangat berpengaruh. 40%-nya itu menjawab cukup berpengaruh. Mengiklankan produk di media sosial itu merupakan strategi yang tidak umum dilakukan oleh bank. Namun semua responden tuh menilai bahwa iklan di media sosial itu bisa berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah, baik signifikan ataupun tidak signifikan. Namun dengan cara mengiklankan di media sosial, itu merupakan strategi yang langsung dapat menyentuh semua target pasarnya, karena semua orang pada zaman ini memiliki media sosial. Nah, selain itu, dengan menggunakan media sosial itu adalah cara yang paling murah. Selanjutnya, strategi ini dinilai sangat cocok untuk menjangkau segmen pasar yang merupakan pelajar, karena saat ini semua orang memiliki akun media sosial. Terlebih lagi untuk menggunakan media sosial itu merupakan hal yang murah bagi pelajar. Penutup, disimpulkan, semua strategi pemasaran yang dilakukan oleh bank selalu memiliki efek pada peningkatan jumlah nasabah. Namun tidak semua strategi efektif terhadap peningkatan jumlah nasabah, sehingga harus dikaji ulang lagi dan disesuaikan dengan segmentasi dan target pemasaran yang lebih efektif. Barulah setelah disesuaikan dengan segmentasi pasar dan target pemasar serta penentuan diferensiasi posisi pasar, baru ditentukanlah strategi pemasarannya itu seperti apa. Menggunakan dua strategi pemasaran yang berbeda secara bersamaan itu tidak dianjurkan. Maka bank harus mendapatkan waktu yang tepat untuk melaksanakan masing-masing strategi secara berurutan. Bank juga harus menerapkan strateginya dengan menggunakan bantuan internet. Dengan demikian, bank bisa menyentuh target pemasarannya itu dengan efisien, sehingga jumlah nasabah pun semakin cepat meningkat, yang tentu saja harus diikuti dengan kelebihan-kelebihan produk dari bank tersebut, yang membuatnya unggul dibandingkan bank lain. Terima kasih. Demikian dari saya. Kalau ada salah kata dan kekurangannya, mohon maaf.